Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa masuk ke bab terakhir, yaitu bab stoikiometri. Dan ini adalah subtopik pertama yang akan kita pelajari, yaitu persamaan reaksi kimia. Ya, bisa kita katakan persamaan reaksi kimia itu sangat erat kaitannya dengan perubahan kimia. Ya, kita sudah sama-sama pahami bahwa perubahan kimia itu adalah perubahan zat gitu ya, yang dia itu tidak bisa mengembalikan hasil reaksi gitu ya menjadi bentuk awalnya. Misal gitu ya, misal dulu kalau kalian masih ingat, ibu pernah menunjukkan ini ya, bagaimana faktanya kalau misalnya kita punya logam magnesium kemudian dibakar gitu ya. Nah, yang terjadi itu adalah dia akan menghasilkan cahaya yang sangat terang ya, seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, logam magnesium yang dibakar itu akan menghasilkan cahaya yang sangat terang, dan produk akhirnya itu adalah berupa serbuk putih seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita anggap ini sebagai perubahan kimia, nah kita udah sepakat ya itu perubahan kimia, karena nantinya si serbuk putih ini gitu ya, magnesium oksida, itu tidak akan bisa kembali menjadi logam awalnya kan. Nah gitu, jadi di sini ibu tuliskan bahwa setiap perubahan kimia itu pasti memiliki persamaan reaksi ya. Jadi meskipun secara kasat mata kita hanya bisa melihat zat awal dan zat akhir ya, zat awal tadi kita lihat ya ada logam magnesium, kemudian setelah dibakar itu menghasilkan magnesium oksida ya, serbuk putih. Ternyata dalam kimia semua perubahan kimia itu gitu ya, itu bisa dituliskan bersama reaksinya seperti ini ya. Logam magnesium dibakar. Nah, kalau dibakar itu artinya dia direaksikan dengan oksigen ya, menghasilkan magnesium oksida. Kalian udah belajar tata nama ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang sebetulnya bisa kita telaah dari sebuah persamaan reaksi ya. Di sini ibu punya persamaan reaksi. Nah, misalnya ini ya. Yang pertama yang bisa kita telah itu adalah setiap persamaan reaksi itu pasti punya reaktan dan punya produk. Begitu. Reaktan itu adalah zat-zat yang ada sebelum reaksi terjadi, yaitu zat-zat yang ada di sebelah kiri tanda panah. Nah, dalam hal ini Zn ya, Zn dan HCl itu adalah reaktannya atau reaksi ya, boleh kalian bilang reaksi. Sementara produk itu adalah zat-zat yang dihasilkan oleh sebuah persamaan kimia ya, oleh sebuah reaksi kimia. Jadi di sini yang menjadi produknya itu adalah ZnCl2 ya, dan gas hidrogen. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita telaah dari sebuah persamaan reaksi itu tidak lain adalah zat ini ya, wujud zat atau fasanya. Nah, coba diingat kembali ya bahwa fasa zat itu ada 4 gitu kan. Ada solid, ada liquid, ada gas ya, dan ada aqueous. Solid itu berarti dia padat atau solid ya. Kalau ini itu adalah lelehan atau cairan gitu. Liquid ya, liquid ini yang kedua itu. Nah, yang ketiga itu adalah gas. Terus yang keempat ini adalah aqueous atau larutan dalam air ya, jadi pelarutnya itu adalah air begitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat persamaan reaksi yang lengkap itu harusnya menuliskan fasa zat ya. Oke, berikutnya ada koefisien reaksi. Koefisien itu tidak lain adalah angka ya, angka di depan zat. Angka di
depan zat itu, baik di depan reaktan ataupun di depan produk. Jadi dari mana ini angka 1, 2, 1, 1, atau bisa juga kita tuliskan 1 banding 2 banding 1 banding 1 ya. Itu adalah angka-angka di sini. Cuman memang angka 1 itu jarang dituliskan gitu ya, atau nyaris tidak pernah dituliskan gitu. Jadi 1, 2, ini 1 ya, ada 1, dan ini adalah 1 gitu. Kemudian apalagi? Nah, di sini kalau menurut hukum perbandingan, hukum kekalahan massa, jumlah atom sejenis pada reaktan dan produk itu harus sama gitu. Misal di sini kita kan punya 3 atom saja ya yang bereaksi. Ada Zn, ada hidrogen, dan ada Cl, ada klor ya. Lihat, Zn di kiri itu harus sama dengan Zn di kanan jumlahnya gitu. Lihat, Zn di kiri itu ada 1 kan gitu. Di kanan juga ada 1 ini gitu. Kemudian hidrogen di kiri ada berapa? Di kiri ada 2. Nah, dari mana 2? Dari sini ya. Koefisiennya dikalikan jumlah atomnya. 2 kali H, ada 2. Sementara yang ini yang di kanan itu 1 kali 2 gitu. 1 kali 2 ya 2 gitu. Cl ada berapa? Cl juga ada 2. Begitu kan? 2. Nah, di kanan juga ada 2. Ini. Cl-nya ada 2 gitu. Jadi kita katakan persamaan reaksi ini itu sudah setara ya, atau setimbang. Nah, perlu kalian ketahui dalam stoikiometri, reaksi itu memang harus disetarakan dahulu. Ada kalanya kita itu menemukan reaksi-reaksi dalam soal gitu ya yang belum setara. Jadi kalian harus tahu dulu ini reaksinya sudah setara atau belum. Kalau belum, itu harus disetarakan, dibuat setimbang ya dengan 2 cara ini. Bisa dengan cara coba-coba untuk yang sudah mahir gitu ya. Bisa dengan cara yang kedua, ini untuk pemula nih. Untuk pemula. Oke, jadi misal nih, contoh pertama ya. Ibu punya reaksi ini. Reaksi pembakaran butana. Ini butana. Oke, butana dibakar gitu ya. Ini dibakar karena yang dimaksud direaksikan dengan oksigen itu dibakar gitu ya. Oke. Kalau kita pakai cara pertama, coba-coba. Nah, ini caranya itu adalah dengan memilih, maaf ya, ini bukan koefisien, ini maksudnya zat ya. Memilih zat yang paling kompleks atau yang paling rumit rumus kimianya. Ya, rumusnya yang paling rumit. Maaf. Ya, rumusnya yang paling rumit yang mana nih? Kelihatan kan ini yang paling rumit. Nah, jadi kasih koefisien 1 untuk zat yang paling rumit rumusnya. Nah, selanjutnya kalian setarakan atom per atom. Jadi di kiri C itu kelihatan ini 4 ya. Nah, 4 kali 1. Oke, di kiri itu C itu 4 kali 1. Nah, di kanan itu juga harus dibuat 4. Nah, caranya ya tinggal tulis 4 aja di sini gitu ya. 4. Oke, sekarang hidrogen ya. Hidrogen di kiri itu ada 10 kali 1 ya. Lihat yang ini. 10 kali 1 di kanan, nah, ada 2 kali berapa? Nah, berarti supaya jadi 10 kan harus dikali 5. 5-nya simpan di sini gitu. Nah, sekarang tinggal oksigen ya. Oksigen di kiri ada 2. Lihat ada 2. Di kanan ada berapa? 4 kali 2 itu 8 ya. Ditambah 5 kali 1. Jadi ada berapa oksigen? Ada 13. Nah, supaya sama, ini di kiri kita tulis 13 per 2. 13 per 2 dikalikan 2, itu kan 13 ya. Itu 13. Nah, ini kebetulan ada angka pecahan. Nah, supaya mudah dihitung, kalian boleh tuliskan koefisiennya itu dengan mengalikan ya. Koefisiennya itu dengan 2. Jadi awalnya kan gini, 1, 13 per 2 berbanding 4 berbanding 5. Nah, tapi supaya dia lebih mudah dihitung, kalian boleh hilangkan pecahan 2-nya itu dengan cara mengalikan 2 ya, dikali 2 semuanya. Jadi kalau bawahnya per 5 misalnya, berarti kalinya kali 5 gitu.
Jadi kalikan 2 sehingga koefisiennya itu menjadi 2 berbanding 13 berbanding 8 berbanding 10. Nah ini ya, ini penting banget nanti untuk perhitungan kimia. Ya, ini cara pertama ya, cara coba-coba. Nah, kalau cara kedua, pemisalan itu maksudnya kita tuliskan di sini koefisiennya itu menjadi simbol-simbol ya. A, B, C, D biasanya. Jadi di sini kita akan cari berapa nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, caranya begini. Kalian analisis dulu atomnya ada atom apa aja. Ya, di sini kan kelihatan ya ada atom C, ada atom H, dan ada atom O, kan begitu. Lihat atom C di reaktan ya, di kiri. Reaktan tuh di kiri ya. Ini produk di kanan. Lihat C di kiri itu kan ada 4 ya, tapi 4-nya tuh harus dikalikan angka koefisien, jadi tuliskan 4A. Nah, di kanan lihat C-nya itu adalah 1 kali C kan gitu ya, 1 C. Oke, sekarang H itu di kiri ada 10 kali A gitu ya, yang ini kan 10 kalikan A. Di kanan lihat ada 2 kali D ya kan, tulis 2 kali D. Oksigen lihat di kiri itu ada 2B ya, 2 kali B sama dengan, lihat yang ini 2 kali C ya, 2 kali C ditambah ini ya 1 kan ya, jadi 1 kali D tambah D. Nah sekarang kita harus buat pemisalan di atom atau di zat yang paling rumit. Nah ini kan rumit, rumus kimianya itu paling rumit, berarti si A nya itu harus dimisalkan 1 karena dia paling rumit. Nah A nya tuh 1. Oke, kalau A nya 1 berarti begini kan jadinya. Nah kalian dapat C nya itu sama dengan 4. Oke, terus yang ini 10 kali 1 karena A nya dimisalkan 1 ya, jadi 2D, sehingga D nya itu sama dengan 10 dibagi 2, jadinya 5 kan gitu. Nah, oke lanjut. Sekarang 2B itu sama dengan 2 kali C nya tuh 4 tadi kan, C nya itu 4 di sini tambah 5. Oke, jadi 2 kali 4 itu 8 tambah 5 itu 13. Nah, jadi di sini B nya itu sama dengan 13 dibagi 2. Nah jadi kan dapat tuh A banding B banding C banding D gitu. Jadi A nya itu tadi 1, ini yang dimisalkan pertama kali ya, kemudian B nya itu 13/2, kemudian C nya itu adalah 4, D nya itu adalah 5. Nah kalikan 2 ya, kalikan 2 supaya pecahannya hilang. 2 banding 13 banding 8 banding 10 gitu ya, sama kan dengan yang ini jadinya 2, 13, 8, 10. Oke, contoh kedua, kita pakai coba pakai cara yang kedua dulu untuk pemula nih ya, untuk pemula. Kita analisis atomnya ada apa saja di reaktan dan di produk. Oke, lihat ada PB ya, ada PB, ada N, dan ada O kan. Oke, jadi lihat reaktannya, kita tuliskan ini A, B, C, D. Oke, PB nya ada 1 aja di A ya, jadi tuliskan A sama dengan B gitu ya, A sama dengan B. N ada berapa? N di A itu adalah 2 ya, kan ada kurung nih, 2 kali N kali kan A gitu, 2N kali A berarti 2A ya, jadi 2A. Kemudian nggak ada lagi N di kiri, berarti sama dengan
C, ya C aja kan, ini 1 kali C jadinya C gitu. Nah yang agak banyak itu yang O, lihat O itu 3 kali 2 ya, kalikan A berarti 6A ya, 3 kali 2 6, kalikan A jadi 6A, sama dengan di sini 1 kali B itu B tambah 2 kali C ya, berarti 2C tambah 2 kali D gitu kan, 2 kali D. Oke, sekarang mana yang rumit? Yang rumit kan yang ini rumit nih, berarti koefisien dari zat yang paling rumit itu dimisalkan 1, nggak apa-apa. Sebetulnya dimisalkan 2 pun nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini misal tuh boleh 1 boleh 2 gitu, tapi yang mudah 1 aja nggak apa-apa. Oke, misal A nya itu 1, berarti kalau A 1 maka B pun 1 kan, A 1 berarti B nya 1. Oke, kita dapat di sini ya, A 1 B 1 dapat dari sini. Oke, kemudian 2A sama dengan C, berarti kita dapat C itu sama dengan 2A ya, 2A berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, C udah dapat 2. Oke, selanjutnya yang ini ya, wah ini pindah kemana nulisnya ya, ibu tulis di sini ya, di atas. 6A sama dengan B tambah 2C tambah 2D. Oke, 6 kali 1 sama dengan B nya 1, C nya itu 2 ya, 2 kali 2, C nya 2 kali 2 sama tambah 2D. Oke, jadinya 6 itu sama dengan 1 tambah 4 tambah 2D ya, gitu ya. Jadinya 6 sama dengan 5 tambah 2D. 6 dikurangi 5 sama dengan 2D ya, ini 1, berarti D nya itu berapa, 1/2, 1/2 gitu ya. Ini cara yang kedua, cara aljabar. Nah, kita coba kalau pakai cara pemisalan. Ini kan rumit ya, ini rumit. Nah, pilih zat yang paling kompleks, kasih koefisien 1 gitu, ini kasih 1. Nah selanjutnya lihat n nya, berarti n nya itu lihat 2 kali 1, di sini ada 1 berarti harus kalikan 2 ya, ibu tulis 2. Nah O nya kita lihat di kiri itu O nya ada, oke ini PB, sorry PB dulu ya, PB kan 1 berarti di sini biar sama jadi 1 juga. Oke, nah tinggal O ya, yang O itu harus disetarakan di kiri. O itu ada 6, O itu ada 6 di kiri. Sementara di kanan ada berapa nih? Di kanan itu ada 1 ya, 1 tambah berapa nih, 2 kali 2 4 ya, 4 tambahin ini 2. Wah gimana nih jadinya, 1 tambah 4 tambah 2 itu kan 7 ya, berarti kelebihan nih. Nah biar nggak lebih, maka si O yang kanan itu kita kalikan setengah, jadi kan setengah kali 2 itu kan 1 gitu. Jadi yang 2 ini jadinya jadi 1 tambah 4 tambah 1 kan jadinya 6. Nah kalian lihat koefisiennya itu sekarang udah setara. Oke, lihat ABCD nya yang tadi 1 banding 1 banding 2 banding setengah kan gitu. Kalau mau dikalikan 2 supaya setengahnya hilang gitu ya, jadi 2 banding 2 banding 4 banding 1 begitu. Ini yang diminta yang bawah biar rapi ya. Oke, contoh ketiga. Cara pertama
Kalian perhatikan ya, ini zatnya itu mengandung ion poliatomik. Nah, ini poliatomik. Oke, kalau poliatom, lihat di kirinya ketika sama ya, ada sama-sama ion poliatom di kiri dan di kanan, maka kita boleh hitung kita boleh anggap PO4 3- itu sebagai satu zat aja gitu ya, satu zat. Jadi nggak usah dipecah P-nya berapa, O-nya berapa. Jadi kita hitung satu aja. Sehingga dari sini pilih dulu, kalau pakai cara pertama kan kita harus cari zat yang paling rumit dulu ya. Mana yang paling rumit? Nah, pilihannya pastinya di sini ya kayaknya. Nah, ini yang paling rumit nih, Na3PO4. Nah, yang paling rumit kasih koefisien 1 kan tadi. Oke, sekarang kalian boleh lihat di sini Na di kanan itu ada 3 kan. Nah, sehingga supaya sama, yang di kiri itu kita kasih 3 di sini. Oke, selanjutnya PO4 itu di kanan itu ada 1 kan. Ya, PO4-nya ada 1, berarti di sini kita tulis 1. Karena sudah sama ya. Oke, selanjutnya hidrogen. Hidrogen lihat. Hidrogen. Oke, hidrogen di kiri ada berapa? Di kiri itu ada 3. 3 dari mana? Dari ini ya. Nah, 3 kali 1 kan 3. Terus ditambahin yang ini. 3 kali 1 3 juga. Nah, sementara di kanan baru ada 2. Berarti si 2-nya itu harus dikalikan berapa supaya sama? Ini kan 3 tambah 3 tuh 6. Berarti yang di kanan hidrogennya harus dikalikan 3. Nah, Ibu simpan di sini 3 tulis. Oke, sekarang oksigen. Oksigen sama nggak ya sekarang? Oke, lihat oksigen. Di kiri itu ada 3 kali 1 ya. 3. Nah, ini oksigen yang ini nggak dihitung lagi. Ini tidak dihitung karena sudah dianggap sama dengan tadi ya, satu kesatuan dengan PO4. Ini tidak dihitung lagi. Oke, tinggal yang ini juga sama, yang ini tidak dihitung. PO oksigen yang di kanan itu tidak dihitung juga. Sama ya. Nah, tinggal yang ini. Oksigennya tinggal 3 juga kan, sama. Oke, berarti ini sudah setara nih. Sudah setara sekarang. Oke, koefisiennya berarti 3, 1, 1, 3. Nah, kalau pakai cara yang pemula, ini caranya untuk yang udah expert ya, udah pro nih. Untuk cara yang pro, yang udah terbiasa, kalau ini pakai cara pemula nih. Memastikan supaya kalian benar-benar menghitungnya benar gitu. Jadi kita lihat dulu, zatnya ada apa saja. Ada Na, kan begitu ya. Ada O, ada H, ada PO4. Nah, PO4 tadi kita udah lihat dia udah sama kan ya di kiri dan di kanan. Tapi kita tulis dulu nih pemisalannya. A, B, C, dan D. Oke, Na di kiri itu ada A. Ada 1 kali A. Ya kan? Di kanan, oke, gue tulis di sini. Di kanan Na itu ada 3C. Kan gitu ya. 3C. Kemudian oksigen di kiri itu ada O dikalikan A, berarti A ya, 1A gitu. Di kanan, ingat yang PO4 ini nggak dihitung ya, karena dihitung terpisah. Di kanan itu ada 1 kali D, berarti D ya. Oke, sekarang hidrogen sama, hidrogen juga A kali 1 ya di sini. Berarti A sama dengan 2D yang ini kan. Oke, ini sorry ini kelewat. 3B ya, hidrogen itu A ditambah 3B. Yang ini 3 kali B ya, sama dengan 2D. Oke, sekarang PO4 itu ada 1 di kiri ya, B sama dengan C. Oke, mana yang harus dimisalkan? Nah, cari yang rumit.
Kan ini rumit nih, ini rumit, sehingga kita misalkan C-nya itu adalah 1. Oke, ini kuncinya nih, C udah dapat 1, berarti kita tinggal cari yang lain. Nah, kayak lihat, A itu sama dengan 3C, berarti A itu sama dengan 3 kali 1 kan. Oke, jadinya 3. Oke, kita dapat A sama dengan 3. Oke, sekarang A itu sama dengan D, berarti D itu sama-sama 3. Oke, paham ya? D nya juga 3, tinggal nyari B nih ya, A, B, C, D. Oke, B di situ sama dengan C, B nya itu sama dengan C katanya, berarti 1 kan. Oke, nah kalau udah dapat A, B, C, D, yang ini nggak usah dihitung, yang ini nggak perlu, yang ini, karena kita udah dapat semua. Oke, jadi koefisiennya sama nggak nih? Oke, lihat, A nya 3 ya, A nya 3, B nya 1 ya, ini B nya 1, C nya 1, ini kan D nya 3. Nah, jadi udah sama, ini udah betul, ini betul. Oke, terakhir ya. Oke, cara yang ketiga, cara pertama kita lihat ada ion poliatomik atau enggak. Nah, ternyata ada ya, ini poliatom. Nah, nggak apa-apa, ini karena rumit, kita jadikan patokan awal. Lihat, NO3 di kiri itu ada 2, di kanan ada 3. Nah, biar sama berarti kali silang, yang kanan dikali 2, yang kiri dikali 3, gitu ya. Jadi 3 kali 2 itu 6, ini 2 kali 3 6 juga, kan gitu ya, jadi sama nih. Nah, sekarang kita tinggal samakan yang ion yang atom yang lainnya. Nah, misal ini, lihat di kiri Pb itu ada 3 ya kan, di kanan masih 1, berarti ini tinggal kalikan 3 ya. Di kanan ini Al ada 2, nah di kiri ini masih 1, berarti kita kalikan 2. Oke, berarti tinggal Cl ya sekarang. Cl di kiri itu ada 6. Oke, di kanan ada berapa? Ada 6. Udah sama. Ya, ini udah setara nih. Sehingga koefisiennya itu adalah 2, 3, 2, 3. Ya, mudah ya. Ini cara pertama. Cara 1. Cara coba-coba ya. Oke, cara 2. Cara ABC sama ya, kita tuliskan begini, A, B, C, D. Oke, kita mulai dari yang rumit boleh ya, dari NO3 dulu misalnya. NO3 di kiri ada berapa? Nah, di kiri itu ada 2 kan, ada 2, kalikan B, kalikan yang ini nih koefisiennya ya, kalikan B. Di kanan NO3 nya itu adalah 3 kali C, 3 kali C. Nah, mana yang dimisalkan? Nah, sama ya, yang dimisalkan boleh pilih antara PbNO3 atau AlNO3. Misal ibu pilih di sini yang ini ya, yang rumitnya yang ini nih. Yang rumit berarti kita misalkan si C-nya itu jadi 1. Nah, karena rumit berarti ibu tulis di sini 3C itu sama dengan 3 kali 1 kan. Oke. Jadi 2B itu sama dengan 3. B-nya sama dengan 3/2. Wah, kok pecahan? Ya nggak apa-apa. Kita di sini udah dapat ya. C-nya 1. B-nya itu adalah 3/2. Gitu. Sekarang tinggal cari yang lain nih, A-nya. Oke. Komponen yang lain apa? Al ya misalnya ya. Kita lihat Al. Al di kiri, Al itu ada A ya. A ya, ini di kiri. Di kanan Al itu ada C. Ada C. Oke, berarti C-nya udah dapat tadi ya. C itu adalah 1. Berarti A itu sama dengan C
sama dengan 1 gitu. A nya itu 1 juga. Oke, kalau begitu sekarang tinggal cari yang PB nya nih. PB di kiri apa? Di kiri itu ada B sama dengan, di kanan ada D, kan gitu ya. B sama dengan D. Nah, karena B nya udah dapat 3/2, berarti D pun itu pasti 3/2. Nah, sekilas kayak beda ya, tapi kalau misalnya semuanya ini dikalikan 2, dikali 2 semua, dikalikan semua, ya hasilnya kan ini 2 ya. 3/2 dikali 2 itu 3, terus 1 kali 2 ya 2, 3/2 kali 2 ya 3. Nah, jadi untuk menghindari adanya pecahan sebetulnya boleh-boleh aja ini kalian misalkannya itu jadi 2 misalnya ya. Misal C nya 2 atau C nya 3 boleh-boleh aja sih sebetulnya ya. Yang penting kalian menghitungnya benar, nanti hasilnya akan sama. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kalian kerjakan kuisnya seperti biasa setelah kalian mencatat materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.